Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Caksono, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya bersama beliau Ibu Maudy Hermita selaku rekan sejawat. Hari ini saya ingin mewawancarai beliau terkait dengan penentuan solusi dari kemarin, beberapa alternatif solusi yang telah didapatkan dari kajian literatur maupun kegiatan wawancara pada tahapan LK sebelumnya. Oke, untuk menghemat waktu, Bu Maudy Hermita, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan penentuan solusi. Ini untuk yang ketiga kalinya, Bu. Dari yang pertama dulu penentuan ini penyebab masalah, kemudian kemarin alternatif solusi apa saja yang bisa dimunculkan, diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang sekarang ini lebih spesifik ke penentuan solusinya. Ini terkait nanti untuk tindak lanjutnya dalam penyusunan rencana aksi, itu nanti dalam satu pembelajaran nanti akan dibuat satu perangkat ajar yang terdiri dari RPP, media yang digunakan, kemudian bahan ajar yang akan digunakan, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan digunakan, dan juga nanti kaitannya dengan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan. Nah, itu nanti beberapa alternatif solusi ini akan mengakomodir kelima item dari perangkat pembelajaran tersebut. Untuk yang pertama, kemarin permasalahannya yang pertama adalah kurangnya motivasi dan konsentrasi belajar siswa, minat belajar siswa yang masih rendah ketika pembelajaran. Kemudian kemarin alternatif solusinya yang pertama adalah penerapan model pembelajaran problem based learning, yang kedua penerapan model pembelajaran project based learning. Jadi dalam alternatif solusi itu kemarin masih memunculkan dua model ini, Bu. Nah, ini kira-kira menurut Ibu yang lebih tepat diterapkan ini kaitannya dengan memotivasi siswa, dan nanti pada pembelajaran ini rencananya akan digunakan pada pembelajaran dengan materi yang bahasa Indonesia itu terkait dengan wujud benda, dengan karakteristiknya. Bahasa Indonesia wujud benda. Iya, kalau di kelas 3 itu materinya seperti itu. Kemudian matematika berkaitan dengan konversi satuan ukur berat, dan juga untuk PPKN itu terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila khususnya di sila kelima. Ini antara problem based atau project based gitu yang lebih tepat dan lebih solutif. Seperti itu. Saya sudah bilang di wawancara yang sebelumnya ya, yang terakhir. Kalau di kelas saya daripada problem lebih ke proyek. Karena kan masih anak kecil-kecil tuh, dia lebih senang kalau proyek kan kita bergerak kayak praktek gitu kan, Pak. Seperti itu. Jadi ini ke proyek untuk. Iya, lebih ke proyek. Kemudian untuk pemberian apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, apakah ini juga tepat, Bu, untuk diterapkan? Yang proyek apersepsi. Untuk apersepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dengan yang akan dipelajari ini untuk memotivasi siswa, apakah tepat? Ya, tepat sekali. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di kuliah juga seperti itu. Ditambah pas kita praktek itu, anak tuh lebih, jadinya kalau pelajaran yang sebelumnya kan dia, oh iya kemarin pelajaran ini, karena anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih pelupa, Pak, seperti itu. Jadi untuk membangkitkan ingatan materi sebelumnya. Untuk selanjutnya ini terkait dengan metode pembelajaran yang akan digunakan supaya pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, karena kemarin solusinya itu alternatif solusi yang muncul dari kajian literatur dan wawancara itu adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu salah satunya kemarin dari kajian literatur itu disebutkan dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen. Jadi nanti di dalam kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti ibaratnya seperti pertandingan di antar kelompok, nanti dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nanti pembelajaran itu ada unsur permainan masuk di dalamnya. Apakah itu juga tepat untuk dilaksanakan, diterapkan? Begini ya Pak Hanung, menurut saya tuh kalau ini pembahasannya tentang TGT boleh, tergantung situasi dan kondisi si gurunya bisa mengkondisikan atau tidak, kan seperti itu. Kayaknya model pembelajaran banyak ya selain TGT, yang games-games kita juga bisa mengeksplor dengan yang lain-lain, atau menggabungkan dari pembelajaran model pembelajaran lain dengan TGT digabungkan juga bisa. Jadi ya
kembali lagi ke gurunya. Oke, berarti ini bisa untuk diterapkan. Untuk selanjutnya nanti metode pembelajaran dengan membentuk kelompok yang bersifat heterogen sebagai upaya memfasilitasi pembelajaran melalui tutor teman sebaya agar siswa itu nanti ketika menjumpai kesulitan itu lebih mudah untuk bertanya. Biasanya kan lebih enak bertanya kalau kita teman. Jadi nanti dalam pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa kelompok dengan nanti isi dari setiap kelompoknya itu heterogen, mulai dari gendernya, kemampuannya itu nanti dibuat heterogen. Harapannya nanti ketika siswa menjumpai kesulitan dalam pembelajaran itu bisa bertanya dengan teman-teman satu kelompoknya. Ya, menurut Ibu bagaimana terkait dengan penerapan ini? Kalau di kelas 1 kan pembelajarannya tidak begitu sulit ya Pak, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Anak sih tetap ada yang belajar teman sebaya, tapi mereka bukan belajar, jadi bermain, jadi ngobrol. Jadi saya kalau pembelajaran kelompok memang ada, tapi kalau untuk kita melihat dari segi pintarnya ininya belum, karena ini kan masih awal. Terus juga pembelajarannya masih gampang, semua anak bisa sih seperti itu. Tapi kalau mungkin diterapkan di kelas tinggi-tinggi yang gurunya sudah mengenal anak-anaknya sebelumnya, itu bisa. Saya berarti ke depan. Untuk selanjutnya ini terkait dengan pemberian ice breaking ya. Kemarin disebutkan bahwa untuk ibaratnya ini mencairkan suasana pembelajaran yang serius, kemudian siswa itu mulai merasa jenuh, bosan dan sebagainya itu dengan memberikan ice breaking. Ini mampu untuk mengembalikan motivasi belajar siswa, mencairkan suasana dan membangkitkan semangat lagi seperti itu kemarin. Nah, apakah ini juga tepat Bu untuk diterapkan nanti? Ya, tepat. Saya sering banget pakai ice breaking itu. Kalaupun ice breakingnya itu kita cari kalau bisa yang berkaitan dengan pembelajaran ya Pak. Misalnya kayak anak-anak masih menghitung 1, 2, 3, bisa tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu. Atau dikondisikan dengan pokoknya ice breakingnya yang masih berkaitan dengan pembelajaran. Jadi tidak jauh-jauh lah dari materi pembelajaran. Nah, kira-kira ada tips seperti apa pemberian ice breakingnya? Ice breaking tidak diterapkan sering-sering, itu jangan. Jadi nanti kalau terlalu sering anak jadinya kurang fokus. Pokoknya ini kita waktu kita mau fokus, kita bilang sama anak-anak, ini diperhatikan benar-benar ya, kita ajarin. Terus mereka kan mengerjakan. Kalau udah mulai kelihatan banyak yang lesu, sudah banyak yang jalan-jalan, itu baru kita mulai ice breakingnya. Ya, sedeku, waktu bahasanya kan gitu. Terus sedeku mereka. Jadi kita udah punya peraturan dari awal. Setiap Bu Maudi bilang sedeku, kamu sedang apapun langsung ke atas. Di depan meja langsung seperti ini ya gitu. Jadi waktu saya bilang sedeku langsung begini, terus baru kita ice breaking gitu. Oh ya, seperti itu berarti diterapkan tapi jangan sering-sering kan. Yang kira-kira sekiranya juga bisa mengkondisikan. Kalau anak-anaknya pada hari itu kondusif, bagus ya tidak usah ice breaking gitu. Tapi ini tetap untuk memotivasi juga. Iya, bisa. Ya. Untuk selanjutnya itu terkait dengan komponen yang ada di RDP, model tadi pendekatan juga, kemudian tadi pemberian ice breaking di tengah pembelajaran, kemudian sekarang terkait dengan bahan ajar Bu yang digunakan itu, apakah nanti bahan ajar yang diterapkan, saya ini kan di kelas rendah, itu kemarin disebutkan bahwasanya kalau di kelas rendah bahan ajarnya kalau bisa adalah yang ini ya masih didominasi oleh gambar-gambar yang menarik sehingga siswa itu cenderung tertarik untuk membukanya. Nah, itu menurut Ibu bagaimana, apakah tepat diterapkan dan nanti ketika pembuatannya dan penerapannya seperti apa? Kalau di kelas saya, anak-anak itu kalau pakai gambar ya menarik daripada tidak ada gambar, ya kan Pak? Tapi kalau misalnya sekolah dan guru itu sanggup untuk membuat benda konkretnya atau memunculkan benda konkret, itu lebih baik. Seandainya benda konkret itu tidak dapat kita munculkan dalam pembelajaran kita saat itu, kita bisa menggunakan teknologi video, terus nanti ditampakkan di LCD. Karena kalau gambar aja kan tidak bergerak gitu, tapi kalau video kan bisa ada animasi seperti itu. Berarti ini nanti terkait dengan bahan ajarnya selain tadi
menarik perhatian siswa, kemudian siswa itu juga mau nanti mempelajarinya. Itu juga nanti ini mungkin ada kaitannya dengan yang selanjutnya. Ya. Jadi ada dalam pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan TPACK, artinya teknologikal, pedagogical, and content knowledge. Jadi nanti content knowledge atau konten edukasinya itu dengan mengkombinasikan antara teknologi dan kemampuan guru dalam menyampaikan materinya. Nah, itu melalui penggunaan slide PowerPoint interaktif dan video pembelajaran. Apa itu juga tepat diterapkan? Ya, sesuai yang tadi ya. Kita kan tetap maunya tujuannya atau targetnya kita kan anak-anak paham, mengerti, bisa mengerjakan soal-soal dan segala macam ya Pak, menyelesaikan masalah seperti itu. Tadi utamanya kita munculkan saat pembelajaran itu benda konkretnya. Jadi misalnya pembelajaran tentang bola ya bolanya ada gitu. Pembelajaran tentang perubahan wujud benda, wujud bendanya ada. Tapi seandainya saat itu kita kan nggak tahu ya, mungkin kita sudah persiapan ternyata ada halangan atau apa, kita bisa menggunakan tipek tadi, video, atau kita sudah mempersiapkan sebelumnya PowerPoint seperti itu. Baru yang terakhir kalau memang tidak bisa dimunculkan, baru kita menggunakan gambar atau yang simpel-simpel saja. Ya, berarti ini ibaratnya bisa diterapkan untuk memotivasi, karena ini tentu saja untuk teknologi ini sangat hal yang sangat menarik bagi siswa. Ini sesuatu hal yang mungkin eksklusif, mungkin juga baru dijumpai oleh siswa. Jadi nanti harapannya dengan ketertarikan dan tergugahnya motivasi belajar nanti mempermudah penyampaian materi. Selain itu juga ini juga ada kaitannya dengan poin yang selanjutnya, tadi sudah disinggung bahwasanya selain penggunaan media teknologi tetap harus menggunakan benda konkret yang ada di sekitar kehidupan siswa untuk mengkombinasikan pengalaman belajar siswa yang sudah ada dengan materi yang mau diajarkan. Jadi ini kan selanjutnya penggunaan media konkret yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga memudahkan pemahaman siswa. Menurut Ibu mungkin bisa dilanjutkan penjelasan tadi tentang benda konkret ya. Oke. Begini Pak, anak-anak itu kenapa waktu di TK itu kita banyak menggunting dulu sebelum menulis, mereka menggunting, membentuk itu untuk melatih tangan. Jadi kenapa ini teknologi dan praktek langsung itu anak-anak pasti lebih memilih praktek langsung. Kalau teknologi memang sekilas anak-anak itu pasti tertarik, tapi begitu kita pakai itu teknologi, anak-anak kan cuma nonton, tidak ada bergerak, tidak ada ini, tanya jawab, mereka bingung lah videonya lagi berjalan seperti itu. Jadi teknologi ini memang menarik, tapi tetap harus dibarengi dengan kita berbicara. Jadi tetap masih ada ceramah-ceramahnya atau videonya nanti di pause kan. Ya, anak-anak ini gambar apa? Tetap ada suara-suara seperti itu. Kemudian untuk yang saya lebih daripada tipek tadi, saya lebih senang yang proyek, karena mereka kan bekerja, membentuk, tangan mereka kan nanti akan bergerak terus kan. Nah, inilah yang melatih otot mereka, terus nanti tulisannya bisa jadi bagus seperti itu Pak. Jadi kenapa saya lebih senang proyek daripada tipek sebenarnya ya karena itu. Tetapi kita tetap tidak boleh melupakan IT ya, karena sesuai zamannya anak-anak sekarang kan sudah sesuai teknologi, sudah harus diperkenalkan. Jadi tipek itu saya hanya memperkenalkan. Kalau misalnya ya itu tadi, kalau benda konkret saya tidak mampu untuk memunculkan benda konkret, saya pasti ke IT-nya tadi. Nah, IT-nya tidak bisa, baru ya udah kita lihat aja di buku paket seperti itu. Seperti jadi intinya bahwa ini antara teknologi dengan media konkret itu dikombinasikan dengan terlebih dahulu mengutamakan dengan penggunaan benda konkret. Ini karena memang benda konkret itu sesuatu yang nyata terlihat di kehidupan sehari-hari siswa. Untuk selanjutnya, perlu adanya kemampuan guru dalam memberikan penguatan, reinforcement atau reward sebagai penghargaan, kemudian punishment yang ini hukuman yang bersifat mendidik agar siswa itu menjadi termotivasi. Jadi kemarin dari alternatif solusi disebutkan bahwa pentingnya pemberian ini reinforcement, penguatan berupa reward, kemudian penghargaan bagi sesuatu hal yang positif, kemudian juga pemberian punishment atau hukuman untuk sesuatu hal negatif. Harapannya nanti untuk yang positif itu menjadi kebiasaan dilanjutkan, yang negatif itu dihentikan seperti itu. Nah, itu apakah tepat untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran? Oke, ini sama ya pertanyaannya yang kemarin. Ya, ini kan kalau yang kemarin itu kan masih alternatif. Jadi beberapa
itu kita minta solusi Oh. yang masih bermacam-macam. Nah sekarang kita kerucutkan dan kita tentukan ini solusi ini diterapkan atau tidak, seperti tadi yang PBL itu mau diterapkan apa tidak, yang PJBL antara dua itu mana yang mau diterapkan seperti itu. Kalau tadi hukuman dan apa tadi? Penguatan Penguatan. atau reward ini ya, pemberian Oh, penghargaan. reward. Oke. Hukuman dan reward ya, kita singkat aja seperti itu. Kalau saya seperti yang sebelumnya wawancara itu sudah saya bilang ya, kalau saya memang saya memberikan hukuman, pujian juga saya memberikan pujian, tapi kadang kita kalau untuk pujian cukup kadang tepuk tangan atau mimik muka kita yang wah hebat, itu dia udah senang banget, walaupun sebenarnya kita capek karena energi kita keluar, tapi begitu yang tadinya muka kita biasa terus kita, wah itu sepertinya mengena banget di hati dia seperti itu. Jadi pujian kita cukup ini aja, penguatan cukup jempol, tepuk tangan, mimik muka kita yang bahagia, atau teman-temannya yang misalnya sungguh benar-benar mukjizat ini dia bisa, itu teman-temannya kadang saya suruh selamat ya, selamat gitu. Jadi dia tuh bangga gitu Pak. Nah untuk hukuman, karena tetap ada anak yang malas, tidak tertib dan segala macam, kita kan harus membiasakan mereka untuk disiplin. Saya tetap memberikan hukuman, tapi saya ganti nama hukumannya jadi manfaat. Karena kalau kita bilang, kamu kok bisa sih nggak kerjain PR? Kalau tidak mengerjakan PR berarti dapat hukuman sekarang, kan mereka apa ya, mungkin bagi kita biasa ya dapat kata hukuman. Tapi saya takut makna hukuman ini jadi apa ya, jelek vibes-nya, apa auranya, ininya jadi jelek gitu ke dia. Jadi saya ganti dengan manfaat, karena manfaat itu kan insya Allah selalu yang positif ya kan Pak. Jadi kalau dulu kita kan hukumannya berupa seperti ini di depan, itu yang pokoknya yang tidak sesuai dengan materi. Kalau saya manfaatnya itu misalnya anak-anak tulisannya tergantung si ini kok menulisnya belum baik gitu, atau membacanya masih kurang, atau kepercayaan dirinya kurang. Jadi saya manfaatnya nyambung ke situ. Misalnya dia menulisnya kurang baik, berarti kamu nanti menulis ini setengah lembar, 10 baris gitu, sesuai yang ada di sini ya gitu. Harus betul, kalau tidak betul nanti diulang lagi tulisannya, seperti itu. Kalau ada yang kepercayaan dirinya kurang, nanti siapa yang tidak mengerjakan PR besok berarti menyanyi, karena kita tahu PR ini nih yang tidak bisa si itu kurang percaya diri. Jadi kan kita ini, karena dia takut menyanyi di depan, pasti kan dia berusaha sebaik mungkin agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Jadi menurut saya untuk hukuman dan pujian ini tetap perlu Pak, perlu. Karena saya pernah memanjakan anak, ternyata anaknya malah ya tambah manja. Jadi malah tidak ada kekuatan atau pendorong apa ya, motivasinya jadi tidak ada. Karena ada hukuman, jadi dia lebih intens mengerjakan tugasnya, lebih fokus seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya penerapan ELKPD ini untuk item yang selanjutnya berkaitan dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kalau siswa itu kan sekarang kecenderungan mengerjakan di LKS, itu biasanya kan kurang tertarik, kemudian bisa dimodifikasi menjadi ELKPD dengan menerapkan teknologi di dalamnya. Apakah kira-kira itu diterapkan Bu? Hanya saja kan nanti untuk koneksi internet ini jika ya ada kendala, apakah mungkin ada solusi memodifikasi, atau mungkin ketika nanti LKPD ditayangkan lewat slide atau bagaimana menurut itu? Oke, begini Pak, kalau anak kelas 1 membacanya kan ada yang belum lancar. Kalau soal kadang masih kita bacakan. Jadi kalau LKS itu saya Pak, kalau memang benar-benar kepepet biasanya kalau mengerjakan di LKS. Tapi kalau tidak, misalnya yang video tadi di PowerPoint, saya sudah menyiapkan di PowerPoint itu ada slide khusus pertanyaan. Satu slide itu paling banyak itu 2 pertanyaan. Jadi hurufnya besar-besar dan menarik. Jadi anak-anak fokus ke sana. Itu pun masih saya bacakan. Kalau kira-kiranya mereka sudah banyak yang pintar menulis, itu ya udah saya bacakan terus saya biarin. Tapi kalau misalnya masih ada yang nulisnya masih ini, biasanya di awal-awal masuk sekolah seperti itu saya bacakan terus kita tanya jawab. Jadi kalau LKPD itu
kan lebih menarik di buku paket, tapi buku paket kan tidak dibeli sama anak, kan masih di desa kan, uangnya kurang. Jadi biasanya saya lewat itu apa, Word, pakai Word itu saya print seperti itu, atau ya itu sebatas tanya jawab. Yang penting pokoknya saya kalau di kelas 1 itu menulis, membaca, menghitung, utamanya itu dasarnya. Target saya pokoknya itu. Untuk yang selanjutnya ini terkait dengan penggunaan alat evaluasi Bu dalam pembelajaran ketika kita bisa menggunakan Google Form atau Quizzes dan sebagainya, apakah itu bisa diterapkan Bu? Kalau di kelas lain sepertinya bisa ya. Kalau di kelas 1 mereka pasti tertarik, tapi lagi-lagi untuk baca, apalagi baca di buku dan baca di tempat elektronik kan berbeda Pak. Mungkin mereka bisa excited, tapi lama-lama tuh nanti yang kepingin buka ini, kepingin buka itu, seperti itu. Jadi kalau untuk kelas 1 itu belum bisa, tapi sepertinya tidak terlalu efektif gitu. Terima kasih, berarti itu nanti untuk terkait dengan penggunaan alat evaluasi ini bisa, hanya nanti membutuhkan bimbingan. Kalau kelas 1 ya. Jadi untuk selanjutnya ini permasalahan yang kedua. Berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi dan numerasi menurut permasalahannya. Ini kira-kira lebih tepat menggunakan model problem based atau project based, karena yang tadi kan untuk yang motivasi ini sudah yang project based learning. Nah, kira-kira untuk literasi dan numerasi menurut Ibu bagaimana? Kalau untuk Ini materi yang diajarkan juga nanti masih di tematika, yang di kelas 3 itu masih terkait KD-nya. Untuk yang bahasa Indonesia masih tentang wujud benda. Kemudian yang matematika ini juga konversi satuan ukur. Jadi nanti kan kalau tadi sudah berat, jadi ada satuan ukur panjang, konversinya seperti itu. Oke Pak, ini antara problem dan proyek ya. Yang tahu muridnya itu adalah sang gurunya. Kalau untuk di kelas 1, proyek dan problem itu lebih ke proyek. Tapi kalau untuk tadi yang masalah Bapak di kelas 3 itu, karena itu wujud benda ya, dan tadi hitung panjang itu kan, itu coba deh menurut Bapak enak mana? Nah, ini juga saya memohon berat gambaran untuk ketika materi itu tentang wujud benda, Iya. dan juga ini konversi satuan ukur, itu kira-kira project apa problem? Kalau saya jelas project Pak. Masih project. Tetap project. Apalagi itu bisa loh di luar ruangan. Itu anak yang tadinya di kelas terus mereka nanti keluar ruangan kan senang karena perubahan suasana kan. Dan di luar ruangannya juga jangan yang mengganggu kelas lain seperti itu. Tapi bisa digabung. Misalnya hari ini kalau di kurikulum Merdeka kan kita pembelajarannya bebas ya, mau berapa lama. Jadi misalnya hari ini tidak sesuai target, kan di akhir tetap kita ada latihan kan. Kalau hari ini tidak sesuai target menggunakan project, bisa besok menggunakan problem, seperti itu. Jadi kita lihat aja dulu. Cuma saya lebih lebih ke proyek karena kayaknya lebih seru kan, seperti itu. Untuk selanjutnya ini pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dan berbasis teks. Jadi pembelajarannya nanti untuk literasi numerasi ini masih dikaitkan dengan keseharian lingkungan sekitar siswa, dan berbasis teks dalam artian nanti untuk menumbuhkan sikap ini minat bacanya. Jadi nanti dengan membaca mungkin kan kemarin bisa membaca bergantian, kemudian menganalisis apa isi dari bacaannya, seperti itu. Apakah bisa diterapkan? Bisa. Kalau untuk minat baca secara kontekstual, kita utamanya tuh yang penting ini Pak, motivasikan anak. Kalau kita cuma nyuruh-nyuruh tapi anak nggak ada motivasi, mereka cuma baca selesai, selesai, tapi nggak ada apa ya, nggak ada yang mengena gitu. Terus kan kalau pagi itu masih kadang ada waktu berapa menit sebelum masuk, mereka sudah datang, daripada mereka jalan-jalan atau malah jajan, uangnya sudah habis. Lebih baik kan kita kasih tugas untuk membaca seperti itu. Terus nanti saat mereka masuk kita tanya, tadi baca apa? Itu terus menurut kamu bagaimana? Kan jadi ada feedback ya dari yang mereka baca. Kalau kita cuma nyuruh mereka besok sebelum masuk sekolah, kalau kamu udah sampai sini baca, mereka cuma baca ya nggak ada ininya. Tapi kalau kita ada feedbacknya, ini kan sama juga dengan apa ya,
seperti kayak mungkin pujian tapi tidak secara langsung ya. Jadi kita membuat mereka bilang, oh aku udah bersikeras membaca, guru aku peduli dengan aku, kan seperti itu. Jadi untuk minat baca, literasi dan segala macam itu utamanya kita pokoknya motivasiin dia dulu nih, karena percuma dia bisa baca tapi nggak ada yang mengenal kan, seperti itu. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya LKPD yang digunakan dan juga ini terkait dengan alat evaluasi yang digunakan itu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi kalau dari LKPD sendiri, kalau dikaitkan dengan karakteristik siswa di kelas rendah harusnya seperti apa? Oke, ini untuk kelas 3 atau kelas 1? Ya, seperti ya, pokoknya kelas rendah. Oke, LKPD itu kita yang paling tahu murid kita. Ya, karena kalau kita misalnya masih awal pembelajaran, kita belum tahu murid kita, ya udah secara umum dulu LKPD-nya sesuai yang sebelum-sebelumnya, kelas-kelas yang dulu kita pernah ajarin. Tapi kalau misalnya kita udah tahu karakter murid kita, ya kita sesuaikan. Misalnya dia lebih suka yang di LKPD-nya ada gambar-gambarnya, misalnya mencocokkan, ya kita mencocokkan. Jadi mungkin gimana ya, lebih enak, apalagi kalau misal kelas 3 kan, kelas 3 itu kelas rendah yang paling tinggi kan, itu kan sudah bisa diajak ngobrol. Ibu mau memberikan latihan nih, nah kamu lebih senang yang mencocokkan atau menulis, atau kita lisan aja ya gitu kan, kita memancing anak-anak sukanya apa. Karena kalau kita samakan semua kan, kalau di kurikulum Merdeka nggak biar diferensiasi itu kan Pak, kalau kita samakan semua kan ada anak yang lebih senang ngomong, kalau menulis dia lupa huruf, ada yang lebih senang menulis karena kalau lisan kurang percaya diri. Jadi kita berdiskusi dulu sama mereka, besok kita mau pelajaran ini, kamu lebih senang kita latihannya seperti apa ya. Jadi kita waktu mempersiapkan RPP kan sudah enak seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan penggunaan media, Bu, selain dengan kalau yang tadi kan permasalahan yang pertama disebutkan selain penggunaan media audiovisual juga konkret. Nah, pada permasalahannya apakah juga sama? Media audiovisual bisa dikomunikasikan dengan yang konkret? Oh bisa, kembali lagi itu tergantung pintar-pintarnya sang guru. Karena benda konkret, kalau cuma kita tunjukkan benda konkret, audio visual, kadang anak-anak benda konkret terus kurang informasi seperti itu Pak. Tapi kalau kita audio visual misalnya pakai video kan, materinya bisa jauh lebih banyak daripada si bola tadi gitu. Untuk selanjutnya permasalahan yang ketiga, Bu, ini terkait dengan kurang optimalnya penggunaan model pembelajaran inovatif. Jadi penggunaan model pembelajaran inovatif itu belum disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga kemampuan literasi numerasinya. Nah, untuk mengkombinasikan ini terkait dengan materi nanti, kalau di permasalahan yang ketiga ini adalah di tema 4, itu berkaitan dengan yang bahasa Indonesia itu pemberian saran, masukan, tanggapan, dan untuk yang matematika itu berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah. Tapi ini kalau di kelas 3 masih belum banyak ya angkanya untuk sama dengan yang di kelas rendah lainnya. Kemudian ini lebih tepatnya menggunakan problem based learning modelnya atau project based learning. Bilangan cacah ya? Iya. Kita menyelesaikan permasalahan ibaratnya seperti itu. Kok kalau ini udah lumayan rumit Pak. Ini lebih ke problem ya, Ya, seperti berarti ini. lebih diterapkan yang problem ya, karena memecahkan permasalahan. Iya. Untuk selanjutnya pembelajaran dengan pendekatan TPACK dengan media audiovisual dan juga pendekatan kontekstual yang memaksimalkan sumber belajar benda konkret dari lingkungan sekitar. Ya, apakah juga bisa diterapkan untuk permasalahan ini? Oh Pak, bisa diulang. Untuk permasalahan ini, untuk yang tadi model pembelajaran inovatif itu dikombinasikan dengan pendekatan TPACK, penggunaan media audiovisual, video pembelajaran, dan juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan memaksimalkan sumber belajar berupa benda konkret dari lingkungan sekitar. TPACK ya? Ya. Ini berkaitan dengan Model pembelajaran ini supaya lebih bisa diterima materinya oleh siswa. ini sih Pak, apa ya?
Bapak tuh gimana ya kalau IT? Kelas 3 kalau tentang IT kan sudah lumayan ini ya, sudah mulai nangkep gitu. Iya. Excitednya lebih daripada kelas 1. Kalau kelas 1 kan dia excited, ya udah excited aja gitu. Tapi kalau kelas 3 kan bisa mendalami IT-nya. Jadi untuk tipek sih tepat ya kalau menurut saya. Tepat ya untuk diterapkan. Kemudian juga kegiatan belajar dengan dikombinasikan pendekatan metaphorical thinking atau pemberian analogi perbandingan untuk memudahkan pemahaman siswa, seperti itu bisa diterapkan. Bisa. Jadi bisa ya untuk memudahkan siswa supaya nanti bisa menerima materi yang diajarkan. Iya. Oke, untuk selanjutnya penggunaan LKPD yang sesuai dengan karakteristik siswa tadi juga sama guys, sudah disampaikan tadi. Kemudian alat evaluasi berupa tes formatif maupun tes sumatif yang dipadukan dengan penggunaan teknologi. Jadi tesnya ini ibarat seperti tadi Kayak di Form, Google ya. Form. Bisa diterapkan. Bisa. Tapi kalau kelas 1 dengan catatan pembimbingannya masih full ya. Kalau kelas 2, kelas 3 mungkin sudah bisa. Sudah bisa, jadi nanti tinggal memastikan koneksi Iya. koneksi internetnya. Untuk selanjutnya permasalahan yang keempat ini berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman siswa terkait dengan soal host dan masih kesulitan untuk menyelesaikan soal host tersebut. Ini kira-kira model pembelajaran yang mana Bu? Yang problem based atau yang project based? Problem. Yang problem based ya. Kemudian untuk selanjutnya ini juga masih bisa menggunakan pendekatan TPACK. Oh bisa. Yang penggunaan audiovisual selain itu juga masih dikaitkan dengan pendekatan kontekstual, dikaitkan dengan lingkungan siswa. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu. Jadi nanti siswa itu dirangsang untuk bisa berpikir kritis, bisa untuk diterapkan. Kemudian bahan ajar yang sistematis tadi juga sudah disebutkan bahwasanya yang sistematis dan mudah dipahami oleh siswa di kelas rendah. Kemudian membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen itu juga bisa. Untuk nanti kira-kira kalau ada siswa yang merasa kesulitan bisa bertanya kepada teman yang lebih memahami, sehingga nanti kemampuan berpikir tingkat tingginya bisa semakin meningkat seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Maudy Hermita. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan penentuan solusi dari beberapa komponen yang nanti akan ada dalam perangkat pembelajaran untuk penyusunan rencana aksi, di mana dalam satu perangkat itu nanti ada RPP yang nanti di dalamnya tadi sudah kita bahas ada beberapa model yang akan diterapkan, pendekatan seperti apa yang akan diterapkan, kemudian terkait dengan media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan, baik dengan menggunakan pendekatan TPACK, penggunaan teknologi, kemudian penggunaan benda konkret, pendekatan kontekstual dari lingkungan keseharian siswa, kemudian terkait dengan bahan ajar yang nanti akan menjadi sumber belajar bagi siswa, kemudian LKPD, lembaga perusahaan peserta didik, di mana nanti siswa itu akan menggunakannya selama pembelajaran untuk menggali kreativitas, kemampuan berpikir tingkat tinggi juga. Kemudian terkait dengan alat evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, Bu Maudy Hermita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.